Baik, Bu. Terima kasih. Saya mulai sekarang, Bu Baik. Rima. Bentar, saya buka dulu. Mohon izin. Selamat siang, Bapak Mentor. Kami akan memperkenalkan penguji kita pada siang hari ini. Beliau yang terhormat Bapak Sutarta SHMSI. Beliau adalah asesor SDM Aparatur Ahli Madya selaku koordinator pada bidang pengembangan kompetensi tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Dan juga untuk mekanisme penyajian, kami akan berikan waktu maksimal 15 menit untuk Saudari Niken memperkenalkan paparannya, dilanjutkan 10 menit untuk paparan mentor non sewu Bapak Latif Usman nanti berkenan memberikan paparan singkat, isinya adalah dukungan Bapak terkait ide dan gagasan kreatif yang diangkat oleh Saudari Niken, dan 15 menit yang terakhir waktu Bapak Sutarta SHMSI selaku penguji untuk membuka sesi diskusi, memberikan masukan serta saran. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Saudari Niken Eka Santi dengan paparannya. Silakan, Dek. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Silakan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Dek. Baru OTW. Sebentar. Ya, sudah terlihat. Silakan untuk di slideshow. Sudah terlihat? Mohon maaf Bapak Ibu. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutarta, SHMSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Rima Febrika Beruginting selaku coach. Yang saya hormati Bapak Latif Usman selaku mentor. Perkenalkan saya Niken Eka Santi, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari bagian pengadaan barang dan jasa dari Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Efektivitas, Evaluasi Kualitas dan Biaya melalui penyusunan kertas kerja evaluasi dalam format Microsoft Excel pada seleksi prakualifikasi 2 file di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Yang pertama, saya menggunakan analisis APKL untuk menentukan isu-isu yang akan saya saring. Isu-isu yang saya dapatkan selama di sekretariat daerah ini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu belum efektifnya proses evaluasi kualitas dan biaya pada seleksi prakualifikasi 2 file. Yang kedua, belum diterapkannya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada produk UMKM. Yang ketiga, kurangnya kesadaran PPK untuk melaporkan pengadaan langsung, khususnya nilai kontrak di bawah 50 juta ke dalam SPSE, yaitu sistem pengadaan secara elektronik. Yang keempat, belum terdigitalisasinya pengarsipan lembar konsultasi offline untuk penyedia barang dan jasa. Dari sini saya analisis menggunakan analisis APKL, semua memenuhi syarat. Sedangkan isu kedua saya nilai belum memenuhi syarat di kelayakan dan juga di kekhalayakan dan juga layaknya. Dikarenakan sistem elektronik ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang belum ada di kami, yaitu Jatim Bejo belum dilaksanakan secara optimal di sini. Jadi di sini saya berikan nilai minus di kekhalayakan dan juga layaknya. Kemudian saya tapis menggunakan analisis
USG yang pertama, yang masuk tadi isu pertama belum efektifnya proses evaluasi karena saya kira di sini benar-benar urgent dan juga membutuhkan konsentrasi secepatnya. Yang kedua, kurangnya kesadaran PPK untuk melaporkan pengadaan langsung, khususnya nilai kontrak di bawah 50 juta ke nilai 11. Kemudian isu yang ketiga, belum terdigitalisasinya pengarsipan lembar konsultasi offline untuk penyedia barang dan jasa, saya nilai 12. Sehingga dari sini saya dapatkan peringkat pertama yang akan saya angkat menjadi rancangan aktualisasi saya, yaitu belum efektifnya proses evaluasi kualitas dan biaya pada seleksi prakualifikasi 2 file. Kemudian isu saya menggunakan diagram fishbone. Saya tentukan di sini lingkungan yang menjadi penyebabnya yaitu jumlah peserta seleksi yang cukup banyak daripada ini biasanya sekitar 20-an lebih ya. Makanya kami butuh waktu yang lama. Terus untuk dari akar penyebab dari sumber daya manusia sendiri, latar belakang pendidikan dari kelompok kerja pemilihan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pula perbedaan dari kapasitas dan kapabilitas dari personalnya. Ini berhubungan erat dengan latar belakang proses, yaitu menyebabkan proses pengerjaan evaluasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari sini kami juga dari segi peralatan kami belum adanya kertas kerja yang efektif untuk evaluasi kualitas dan biaya pada seleksi prakualifikasi file ini. Saya menemukan akibatnya yaitu waktu evaluasi kualitas dan biaya ini menjadi sering mundur. Sehingga saya mendapatkan pemecahan isu yaitu saya harus menyusun kertas kerja evaluasi terutama dalam format Microsoft Excel pada seleksi prakuali. File yang lama itu kita ada 3 buah file. Jadi dari file 1 ini evaluasi administrasi dan teknis. Nanti baru kita masukkan ke file kedua, kita buat di evaluasi kualifikasi teknisnya. Ini baru kita dapatkan di peringkat kualifikasi teknis. Ini kan saya rasa sangat tidak efektif ya, kertas kerja yang berstep-step seperti ini. Kemudian masuk lingkupnya yang pertama yaitu membentuk ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan kode etik ASN dalam menjalankan kedudukan, peran, dan fungsinya. Kemudian meningkatkan efektivitas daripada proses evaluasi kualitas dan biaya pada seleksi prakualifikasi 2 file sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengadaan. Ruang lingkupnya untuk ini nanti rancangan akan saya kerjakan pada tahap habituasi yaitu 6 Juli sampai dengan 19 Agustus Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar. Untuk fokusnya nanti saya akan menyusun kertas kerja evaluasi dalam format Microsoft Excel pada seleksi prakualifikasi 2 file, yaitu melalui studi literatur, proses wawancara, diskusi, dan konsultasi kepada stakeholder, yaitu atasan, mentor, rekan kerja, dan anggota kelompok kerja pemilihan. Dari instansi kami, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, terletak di Jalan Kusuma Bangsa nomor 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar. Untuk visi kami yaitu terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera, berlandaskan akhlak mulia, baldatun toyibatun warobun gofur. Untuk misi dari instansi kami yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berdasarkan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya, meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar, mengoptimalkan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, serta percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata. Sedangkan tupoksi dari saya yaitu calon dari jabatan fungsional tertentu pengelola pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun atau review kebutuhan penetapan barang atau jasa, menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan sederhana, mereview dokumen perencanaan pengadaan, kemudian yang menjadi konsentrasi saya yaitu
tupoksi saya yang keempat, yaitu mengidentifikasi permasalahan penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, yaitu melalui seleksi ini tadi, dan pengelolaan. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metrik rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan saya yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Dengan tahapan kegiatan yaitu meminta jadwal bertemu dengan mentor. Output yang dihasilkan adalah jadwal bertemu dengan mentor. Untuk tahap kegiatan yang kedua yaitu menyampaikan isu dan gagasan kreatif. Outputnya yaitu disetujui isu dan gagasan kreatif. Untuk sub kegiatan yang ketiga yaitu meminta saran dan masukan mentor. Outputnya saran dan masukan mentor. Untuk keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak dari rancangan aktualisasi saya ini, saya dapat menggali ketujuh nilai-nilai berakhlak, yaitu mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap tusi atau tujuan organisasi yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan atasan untuk mendukung tupoksi unit kerja yang melekat pada Kasubag pengelolaan pengadaan barang dan jasa kepada tusinya Bapak Mentor, yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk penguatan nilai organisasi, hal ini sesuai dengan visi dan misi organisasi, yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan dan referensi terkait evaluasi kualitas dan biaya.